Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini sesuai dengan struktur pengantar epistemologi itu ada sekitar 12 struktur ya. 12 struktur dalam 10 bab. Ada 12 struktur dalam 10 bab. Melihat pembahasan ini karena waktu juga lumayan lama, paling tidak sebulan maksimal, maka dari 12 struktur itu kemungkinan besar kita akan bertemu sekitar 15 atau sekitar 20 pertemuan ya. Bahas pengantar-pengantar saja. Nggak tahu pengantar ini juga kalau kita baca ini bukan pengantar isi ya. Tapi paling tidak sebuah pintu awal memasuki pembahasan filsafat yang lebih teknis ya. Dengan begitu maka dari bab 1 sampai bab ke-10 itu dalam 12 struktur itu kemungkinan ada sekitar 15 atau sekitar 20 sesi. Berarti kita punya waktu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Nanti ada 20 hari ya. 20 hari. Dalam mengisi pembahasan ini. Nah, sekiranya kalau teman-teman punya buku bisa direview ya, bisa dibaca. Karena selain materi saya juga akan menghantarkan pada tugas ya. Pada tugas. Jadi bahasanya apa? Pemanasan ya. Pemanasan memasuki 500. Sebagaimana yang kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, satu hal yang paling menggelisahkan orang itu adalah berkaitan dengan sebuah fakta perbedaan ya. Itu tidak mungkin orang tolak bahwa fakta perbedaan itu menjadi hal yang faktual yang kita juga menyaksikannya secara nyata. Tidak menjadi sebuah keniscayaan dalam perbedaan itu, tidak menjadi keniscayaan bahwa perbedaan ini akan menemukan sebuah titik harmonisnya. Justru yang kita lihat perbedaan banyak sekali membawa sebuah ketimpangan ya. Itu fakta juga. Kejadian-kejadian misalnya intoleransi dan lain sebagainya itu kan fakta. Persoalan hari ini itu bukan orang lagi berbicara sebagai tujuan persaudaraan, persamaan dan lain sebagainya, itu sebuah tujuan kita. Tapi yang kita hadapi ini kan problemnya ini kan pada perbedaan ini ya. Kita mau nafikan perbedaan sesuatu hal yang mustahil. Kita mau leburkan juga nyata berbeda. Maka perbedaan yang kita lihat sekarang itu bisa diarahkan pada sebuah kesatuan, tapi pada saat bersamaan itu juga menjadi problem. Karena masing-masing berbeda itu dia punya sebuah keyakinan dalam setiap perbedaan itu ada ya. Ada. Kita di sini belajar mengatakan orang-orang yang tanda kutip intoleran itu tidak benar, anarkis dan lain sebagainya. Tapi orang-orang di luar sana memandang kita juga sama ya. Jadi cara pandang terhadap sebuah perbedaan itu sama-sama memiliki cara pandang dan punya konsekuensi masing-masing. Kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari sangat jarang kita temukan bahwa hal-hal perbedaan itu tidak menimbulkan sebuah gesekan. Karena perbedaan-perbedaan itu dia punya tataran-tataran keyakinan. Perbedaan itu punya keyakinan. Perbedaan ini punya keyakinan masing-masing.
Perbedaan itu punya keyakinan masing-masing. Kita di sini berbeda saja punya keyakinan. Jadi keyakinan itu dalam bahasa kerangka pengetahuan itu dikatakan dengan dia sebagai sebuah ideologi. Ini pengantar ideologi. Perbedaan itu. Jadi perbedaan itu meniscayakan adanya sebuah ideologi atau orang bilang pegangan. Jadi kalau ideologi itu dibenturkan jadi problem, ya. Jadi problem. Hari ini misalnya kita merdeka 75 tahun, tapi kasus-kasus perbedaan itu belum terselesaikan. Masih banyak kalau teman-teman baca di Google itu kejadian-kejadian yang efek dari perbedaan keyakinan, syarat dan lain sebagainya itu sangat banyak. Oleh karena itu, karena kita ini berkaitan dengan segala bentuk keyakinan, di luar sana punya keyakinan, di sini juga punya keyakinan. Karena keyakinan itu adalah sebuah pilihan akhir. Kalau pilihan orang tidak mungkin diganggu. Namanya orang punya pilihan tidak mungkin diganggu. Ini pilihan. Konsekuensi dari mengganggu pilihan-pilihan orang atau ideologi atau keyakinan orang pasti bergesekan. Keyakinan itu punya masa. Keyakinan itu punya masa. Kalau kita berbicara bahwa misalnya Islam itu sebagai sebuah keyakinan atau komunisme itu sebagai sebuah keyakinan, maka setiap keyakinan dia punya masa, umat ya, bahasanya punya umat, punya penganut, punya pengikut. Itu jelas pada tingkatan ini. Maka sekiranya ideologi dibenturkan, pasti bukan beririsan hanya satu. Pasti yang beririsan adalah semua kelompok yang terhimpun dalam sebuah ideologi. Jadi ideologi itu punya tensi yang sama. Dia punya emosi dalam ideologi itu punya emosi. Ideologi itu. Kita mengatakan bahwa orang-orang intoleran itu tidak jelas. Tapi kalau itu sudah menjadi ideologi, maka dia punya emosi yang sama. Dan itu juga bisa dilacak, punya emosi yang sama, punya kesadaran yang sama, ideologi. Jadi kita bisa mengkritik ideologi orang, tapi ideologi sendiri dalam tatanan realitas dia punya masa. Ini ideologi. Jadi kita mengartikan bahwa ideologi adalah sebuah acuan tindakan. Acuan tindakan, praktek itu pasti orang beririsan dengan hal-hal yang ideologi. Tapi kalau kita berbicara tentang ideologi, orang punya pikiran sudah aneh-aneh. Ideologi adalah sebuah keyakinan. Jadi kalau dia sudah meyakini sesuatu itu pasti menjadi ideologi. Karena apa? Karena dalam keyakinan pasti dia akan mempraktek apa yang dia yakini. Dan itu berkaitan dengan apa? Sebuah seperangkat acuan dalam tindakan etika, moral, hukum dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian ideologi. Ini muatan-muatannya. Hukum dan lain-lain ya. Ideologi. Jadi kalau kita berbicara misalnya, kita melihat dalam kehidupan kita, orang seringkali mengatakan ada materialisme, ada Islamisme misalnya. Di dalam kehidupan ini yang nyata dalam kenyataan kita dalam sehari-hari, kita menemukan itu bahwa banyak sekali beragam ideologi. Lantas kita mau apa kalau perbedaan ideologi begitu? Kita tentu harus menerima kenyataan itu bahwa memang ini adalah sebuah kenyataan. Penerimaan kita terhadap sebuah ideologi yang ada ini pada kenyataan kehidupan kita itu akan membuka sebuah ruang bahwa kita akan mampu menerima satu dengan yang lain. Sehingga apa? Sebuah kesadaran akan tidak membenturkan ideologi satu dengan ideologi yang lain. Pada kebenaran ideologi masing-masing tentu ada. Tapi dalam tatanan ideologi itu ada sebuah sensitivitas, dia punya masa,
dan dia punya acuan-acuan tindakan. Kalau kita mengatakan ideologi komunis, ideologi materialis, ideologi Islam misalnya, sebagai sebuah ideologi sulit ketika benturannya pasti akan memiliki sebuah dampak pada sosial atau pada sebuah ideologi tertentu. Ini ideologi pilihan ya. Karena kenapa? Ideologi ini kan yang kita kenal seringkali katakan dia adalah idea dan logos ya. Jadi kalau ideologi itu berkaitan dengan sebuah acuan tindakan, dia adalah sebuah keyakinan yang dalam praktek tindakannya ada acuan etika dan moral. Di sisi itu, maka kita mengatakan bahwa ini adalah ideologi berarti praktek. Tapi kalau kita melacak asal-usul ideologi, dia memiliki sebuah kandungan idea dan logos. Ada gagasan dan ilmu kan? Jadi ideologi itu yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai sebuah bentuk keyakinan yang dipilih, itu punya gagasan. Punya gagasan dan punya ilmu. Jadi kalau orang yang berideologi pasti ada gagasannya. Orang yang berideologi pasti ada ilmunya. Maka sangat sulit kita mengartikan bahwa ideologi inilah sesuatu yang tidak disadari oleh individu yang memiliki atau memeluk ideologi ya. Jadi kalau orang berbicara bagaimana caranya, itu memang ideologi pada ranahnya. Karena ideologi itu ada idea dan ada logos. Maka dengan begitu, maka ideologi ini pasti disusun oleh sebuah idea. Jadi kalau ideologi adalah sebuah keyakinan praktek, sedangkan dalam ideologi sendiri itu ada idea dan logos, maka ideologi ini adalah sesuatu yang dilahirkan oleh gagasan dan ilmu. Dan gagasan dan ilmu itu yang kita katakan sebagai apa? Pandangan dunia. Perhatikan baik-baik. Pandangan dunia. Jadi kalau orang mengatakan, misalnya ada apa tuh? Dia mengatakan bahwa kalau orang menolak khilafah itu menolak Islam. Tidak. Yang tolak Islam itu siapa? Yang tolak Islam itu tidak ada yang menolak Islam. Yang menolak itu ketika ada sebuah pandangan terhadap Islam. Ada isme. Isme ini pandangan. Isme. Apakah saya menolak kapital? Tidak, saya suka modal ya, saya suka duit. Tapi kalau ada ismenya pada kapital tentu saya tolak. Islam itu saya tidak tolak, tapi ketika ada isme dalam Islam dipredikasi, itu berarti perbenturan pandangan. Islamisme itu bukan sesuatu yang murni. Islamisme itu sudah tentu ada campur tafsiran manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan menolak khilafah itu sama dengan menolak Islam, kok bisa? Menolak khilafah itu adalah bagian ideologi dan punya cara pandang terhadap Islam. Maka menolak khilafah itu adalah menolak cara pandang dia terkait dengan Islam. Dan itu punya karakter ideologi. Kalau komunis itu berkumpul, kapital itu dapat duit, modal, siapa yang tolak modal? Tidak ada yang tolak modal. Namun ketika ada sebuah konstruksi isme ditanam dalam hal-hal itu menjadi persoalan. Jadi ranah ideologi itu sebagai sebuah apa? Dalam bahasa Marx, pembahasannya dikatakan dengan supra dan infrastruktur. Ideologi ini adalah infrastruktur. Pandangan dunia itu supranya. Oke. Jadi ideologi itu dilahirkan oleh pandangan dunia. Pandangan dunia ini berkaitan dengan apa? Kesimpulan dia terhadap alam semesta, terhadap sejarah, terhadap masyarakat dan terhadap manusia. Ada 4 komponen dalam sebuah rumusan pandangan dunia untuk menyimpulkan ideologinya seperti apa. Kalau kita mengatakan bahwa ada ideologi materialisme, maka akar-akarnya pasti berasal dari apa dia pandangan dia terhadap materi, dunia, alam semesta, pandangan dia terhadap masyarakat, sejarah dan
manusia itu pasti ada. Yang menjadi aneh, kita memiliki sebuah ideologi tertentu, namun kita tidak mengetahui pandangan dunia kita terhadap masyarakat itu seperti apa. Sejarah kita itu seperti apa. Manusia seperti apa. Dan alam semesta seperti apa. Seperti apa. Karena ideologi itu berkaitan dengan apa? Sebuah kesimpulan terhadap unsur-unsur yang disimpulkan. Ada sejarah, ada masyarakat, ada manusia, dan ada alam semesta. Jadi ideologi itu pasti terkait dengan apa? Sebuah keyakinan dan perilaku manusia untuk apa? Merealisasi empat komponen tadi. Sejarah, masyarakat, manusia, dan alam semesta. Kalau kita mengatakan ideologi materialisme, pasti cara pandangnya begitu. Jadi kalau akar-akar perbedaan ideologi tidak mungkin diselesaikan dalam ideologi. Pasti diselesaikan adalah pandangan dunianya. Tidak mungkin saya mengkritik ideologi orang dengan ideologi saya. Karena itu keyakinannya dan ini keyakinan saya. Lakum dinukum waladin. Ya kamu, saya itu ideologis. Tapi akar-akar ideologi itu lahir dari pandangan dunia. Kalau akar dari pandangan dunia, berarti apa? Kita melihat sejarah kita melihat masyarakat kita melihat manusia sebagai diri kita, kemudian kita melihat alam semesta. Jadi tafsiran akan empat hal itu, kita akan bisa melihat ideologi sebuah yang lahir, yang kita saksikan di realitas sosial. Ini ideologi. Jadi kalau ada perbenturan ideologi, misalnya orang mengatakan, ada yang mengatakan ideologi Pancasila diganti dengan ideologi khilafah, misalnya. Ideologi tidak mungkin diganti dengan ideologi begitu. Itu namanya membenturkan ideologi. Ideologi Pancasila punya massa. Ideologi khilafah juga punya. Kalau itu ditarik dalam benturan ideologi, itu pasti bermasalah. Karena akar-akar ideologi itu lahir dari semua pandangan dunia, maka itu perlu dilacak. Bagaimana Pancasila melihat masyarakat Indonesia, manusia, dan lain sebagainya. Jangan-jangan apa yang dimaksud dengan tafsiran sejarah khilafah, HTI misalnya, alam semesta dan lain, itu mungkin sama saja dengan pengungkapan pandangan dunia dalam arti-arti yang dicetuskan dalam lima sila. Jadi akar-akar ideologi perbenturannya itu harus diangkat dalam, maka perbedaan ideologi ini menjadi menarik. Karena apa? Dia akan membangun sebuah ruang-ruang perdebatan terkait pandangan dunia. Maka untuk melacak ideologi itu akan orang melacak dalam empat hal itu. Melacak sejarahnya, melacak manusianya. Tidak mungkin tidak ada keterkaitan. Karena ideologi ini adalah sebuah infrastruktur, di atasnya dibangun dan di dasarnya adalah pandangan dunia, maka kelemahan ideologi pasti berkaitan dengan kelemahan pandangan dunia. Ini fakta perbedaan banyak. Nasionalisme, ada isme-ismenya. Ada isme-ismenya itu pasti ada sebuah pandangan dia terkait sesuatu. Islam ya tidak ada yang tolak. Yang menjadi menarik karena ada isme dipasang di dalam subjek Islam itu. Islamisme, apalagi kapitalisme, kolonialisme, apa gitu. Ada isme itu pasti ada pandangannya. Apakah memang kolonialisme itu datang ke Indonesia memang dia hanya sekedar mengeksploitasi manusia? Dia juga secara terang-terangan membawa pandangan untuk apa? Mengkonstruksi masyarakat Indonesia. Terkait apa? Terkait dirinya, terkait sejarahnya, terkait alam semesta, dan terkait sejarah yang ada. Itu pasti. Jadi saya tidak yakin sebuah penjajahan itu dia hanya meninggalkan sebuah momentum, monumen-monumen yang berkaitan dengan hal-hal fisik. Pasti ada corak pikir yang dia Mas, paling tidak sekarang kita nikmati bagaimana pola pikir kita. Konstruksi masa lalu itu ada ya. Corak, kalau kata Soekarno, mental inlander. Kenapa muncul itu mental inlander? Hasil penjajahan itu.
Dengan apa? Sebuah corak bahwa orang Eropa itu dia yang paling unggul, kemudian kita yang Asia paling tidak, Asia Tenggara yang pernah dijajah kemudian merendah. Itu ada corak pikir. Melihat manusia dalam sebuah pandangan kolonialisme bahwa ras unggul itu hanyalah Eropa, sehingga kita juga melihat Eropa itu kayak orang luar negeri, kita sudah mulai pesimis dan lain sebagainya. Ada corak pikir dan di rasa ideologi begitu. Dia adalah sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu pasti berkaitan dengan cara pandang. Jadi dalam ideologi pastinya, dalam acuan etika dan hukum pasti tergantung cara pandang dia terhadap 4 hal itu, dia akan mendorong orang dalam bagaimana bersikap dengan manusia, bagaimana bersikap dengan alam, bagaimana melihat sejarah, dan bagaimana melihat masyarakatnya. Perbedaan ideologi yang nyata itu berkaitan dengan perbedaan pandangan dunia. Kesimpulan dia terhadap dunia. Karena perbedaan ideologi itu yang kita lihat berkaitan dengan pandangan dunianya. Pada sisi yang lain, pandangan dunia itu karena dia bicara pandangan pasti banyak juga. Tidak ada pandangan dunia yang satu. Karena akar-akar ideologi itu banyak, memang akan menghantarkan orang pada pandangan dunia yang begitu banyak, tafsirannya juga banyak. Jadi kalau ada orang yang menyatukan ideologi, itu hal yang aneh. Karena itu pilihan. Hidup saya dengan perbedaan ideologi, asalkan tidak saling mengganggu. Begitu hal sama dengan pandangan dunia. Dan pandangan dunia itu juga beragam. Pandangan dunia Islam itu pasti melahirkan itu. Bahkan pandangan dunia materialisme juga banyak. Di sisi bahwa ideologi itu berbeda, pandangan dunia juga berbeda. Jadi irisan-irisan ideologi itu pasti bersesuai dengan pandangannya. Tidak mungkin, tapi kalau Indonesia lucu. Indonesia negara yang paling, masyarakat yang paling unik. Pandangannya materialisme, ideologinya Islam. Ya, banyak itu. Pandangannya itu materialisme, kapitalistik. Prakteknya itu pakai kopiah, takbir, ya. Takbir. Ini padahal dalam artinya apa? Bahwa memang ideologi dan pandangan dunia itu seringkali tidak meniscayakan. Kita bisa melihat kan? Kita pakai begini, kopiah, anggaplah saya pakai kopiah. Tapi memang corak berpikir saya memang kapitalistik. Itu banyak fakta ya. Banyak fakta itu. Pakai surban atau pakai yang muslim. Itu tapi corak berpikir kita, melihat manusia, melihat sejarah, melihat alam semesta, melihat masyarakat kita, itu mungkin model-model materialistik. Ya. Model-model apa? Darwin. Itu bisa kita lihat. Jadi antara ideologi itu melahirkan pandangan dunia. Seharusnya dia terkait. Kenapa dia terkait? Problemnya di mana? Pasti berkaitan dengan konstruksi kesadaran, pandangan. Namanya pandangan dunia. Ada pandangan, ada dunia. Karena ideologi ini adalah sebuah konsekuensi logis dari pandangan dunia. Dan pandangan dunia ini menjadi titik urgen. Karena apa? Karena ada subjek, pandangan, dan ada objek, dunia. Maka setiap pandangan pasti ada subjek. Tidak mungkin pandangan dunia itu diberikan orang lain kemudian memberikan di otak kita, tidak bisa. Karena ini berkaitan dengan sebuah kesimpulan tentang 4 unsur tadi. Dan setiap pandangan kan berkaitan dengan subjek yang memandang objek. Maka sangat mustahil, walaupun dalam prakteknya ada itu, ada sebuah kesimpulan sejarah berkaitan dengan kesimpulan masyarakat, berkaitan dengan kesimpulan alam semesta dan manusia, itu kemudian dimasukkan dalam pikiran kita. Karena pandangan ini berkaitan dengan apa? Sebuah independensi individu dalam menyimpulkan segala sesuatu. Pandangan itu subjek ya, namanya pandangan. Dengan begitu, maka sebuah perbedaan pandangan dunia itu berkaitan dengan corak pikir.
Kalau corak pikir itu berkaitan dengan subjek yang memandang segala sesuatu, maka dalam pandangan dunia pasti berkaitan dengan apa? Yang dikatakan dengan sebuah corak berpikir dalam relasi dengan dunia, itulah yang dikatakan dengan epistemologi. Epistemologi dalam pandangan. Jadi ideologi dia memiliki pandangan dunia, pandangan dunia memiliki epistemologi di dalam pandangan dunia itu. Karena bagaimana caranya kita menyimpulkan 4 unsur tadi kecuali dengan sebuah kerangka epistemologi. Maka kita lihat ideologi Islam, pola pikirnya kapitalistik. Banyak fakta itu, banyak itu, sangat banyak. Berpikirannya Islami, praktiknya tidak Islami, banyak itu. Apa problemnya? Seharusnya ideologi itu berkaitan dengan pandangan dunia, dan pandangan dunia melahirkan ideologi sebagai sebuah keniscayaan. Itu berkaitan dengan sebuah konstruksi, dan itu adalah epistemologi. Berkaitan dengan sebuah pandangan dunia, ada epistemologi, ada subjek. Pandangan dua hal, pandangan satu sisi, dunia juga satu sisi. Pandangan ini berkaitan dengan apa? Sebuah subjek, dan dunia adalah berkaitan dengan sesuatu yang di luar. Jadi kalau kita artikan bahwa pandangan dunia itu adalah sebuah kesimpulan tentang 4 hal tadi, dan dalam pandangan dunia itu terdapat epistemologi dalam mengurai dan menyimpulkannya, maka epistemologi akan melihat 4 hal itu dalam sebuah kesimpulan yang menyeluruh. Kita bisa melihat bagaimana sejarah kita dengan kerangka epistemologi. Kita bisa melihat kerangka epistemologi bagaimana melihat masyarakat dan manusia serta alam semesta. Tanpa ada kerangka epistemologi yang kita lihat pasti miss antara pandangan dunia dan ideologi. Tanpa epistemologi kita bisa melihat bagaimana sebuah bangunan pandangan dunia, ide-idenya itu tidak memiliki sebuah kemandirian dalam sebuah kesimpulan. Ini fakta. Jadi yang menjadi urgen pada pembahasan epistemologi yang dikatakan bahwa urgensi pengetahuan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan individu dalam menyimpulkan alam semesta. Karena itu berkaitan dengan sebuah pilihan-pilihan dalam tindakannya. Jadi urgensi pengetahuan itu berkaitan dengan manusia, bukan berkaitan dengan apa? Dengan selain dia. Karena itu berkaitan dengan pandangan dunia, dan itu berkaitan dengan segala tindakan. Jadi hadirnya epistemologi itu berkaitan dengan sebuah urgensi kepentingan manusia dalam menyimpulkan alam semesta ini yang dia akan letakkan dalam tindakannya. Sangat sulit kita mengatakan bahwa pengetahuan itu bebas nilai. Pasti ada nilai. Jadi sebuah konstruksi pengetahuan dia membawa pada kesimpulan pandangan dunianya. Kemudian dalam tindakan ini pasti dia berkaitan dengan apa? Segala bentuk tujuan. Makanya orang bilang, misalnya kalau teman-teman membaca dalam buku kritik ideologi Budi Hardiman, mengkritik ideologi, ada yang mengatakan misalnya mau memurnikan pengetahuan dari kepentingan. Kalau kita memurnikan pengetahuan dalam artian hasil dari kepentingan, tujuan, itu lantas pengetahuan untuk gunanya apa? Bagi saya kepentingan tidak mungkin orang hilangkan. Memang dia niscaya karena berkaitan dengan segala ide-ide manusia. Misalnya hari ini saya belajar, saya mengajar, saya punya kepentingan. Satu paling tidak pada saat bersamaan saya juga belajar. Kepentingan saya meningkatkan sebuah pemahaman yang lebih. Saya punya kepentingan. Caranya ya begini, mengajar begini berapa jam, itu adalah sebuah cara-cara ideologi. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan anti ideologi, itu bangunan ideologi baru. Kalau hari ini kita mengatakan bahwa pengetahuan itu bebas nilai, lantas persoalan sosial mau diapakan?
Karena berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan problem, itu pasti berkaitan dengan sebuah solusi-solusi yang terdapat pada ideologi. Dan itu selaras dengan pandangan dunianya yang dibangun oleh sebuah kesadaran akan pengetahuannya. Jadi konstruksi, atau kita katakan bahwa epistemologi, itu akan mampu melacak pandangan dunia yang beragam ini. Dia akan melacak, dan dia juga akan melacak ideologi-ideologi yang sekiranya itu sesuai dengan bangunan pandangan dunia. Perhatikan, pandangan dunia itu ada 4 hal. Jadi kalau dia melacak ideologi berkaitan dengan pandangan dunia, dan pandangan dunia itu berkaitan dengan 4 hal tadi, maka dalam bangunan ideologi pasti representasi dari pandangan dunia itu bisa dilihat dari 4 unsur yang dipertimbangkan. Kalau kita mengatakan bahwa misalnya kapitalisme dalam sebuah nalarnya mencari keuntungan dan sekuat-kuatnya tanpa batas, kemudian dia mengatakan bahwa saya memuliakan manusia, itu sangat mustahil. Bagaimana bisa nalar kapitalistik itu mencari keuntungan, mengelola sumber daya alam, eksploitasi dan lain sebagainya yang tidak ada habis-habisnya, kemudian dia mengatakan bahwa saya mencintai manusia, saya memuliakan manusia? Itu sangat mustahil. Karena 4 hal dalam ideologi itu berkaitan dengan sebuah, dan ini berkaitan dengan sebuah konstruksi dia terkait dengan dunia, dan itu berkaitan dengan cara pandang. Karena ada subjek. Jadi kalau orang mengatakan bagaimana dengan ideologi-ideologi yang berbeda ini, ya, duduk saja. Jadi kritik-kritik ideologi itu adalah mengkritik pandangan dunia. Kalau kritik-kritik pandangan dunia, pasti kritiknya adalah epistemologi. Tidak mungkin sebuah keyakinan orang yang berbeda, cara penyelesaiannya itu pindahkan orang ke keyakinan yang dimiliki. Tidak mustahil itu. Apapun keyakinannya, seminoritas apapun dia, dalam kenyataan sosial, cara penyelesaiannya pasti dalam konstruksi pandangan dunianya. Dan konstruksi pandangan dunia itu berkaitan dengan apa? Sebuah dialog terhadap 4 hal tadi. Maka untuk mengalihkan atau untuk menyatakan bahwa ideologi ini salah atau benar, itu berkaitan dengan sebuah perdebatan yang epistemik. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu kafir, sesat, ini perdebatan apa ini? Ini pasti benturan-benturan ideologi. Kamu sesat, kamu kafir, ini pasti benturan ideologi yang sengaja dibenturkan. Padahal ideologi memang tidak harus dibenturkan, karena memang itu hasil akhir dari pilihan orang. Yang perlu didialogkan adalah pandangan dunia, dan itu berkaitan dengan apa? Perdebatan intelektualitas, dan itu adalah perdebatan yang epistemologi. Bagaimana menyusun pandangan dunia dalam kerangka epistemologi? Tentu satu hal. Mungkin besok saya bahas tentang urgensi pengetahuannya. Tapi berkaitan dengan sebuah nalar ideologi, pandangan dunia berkaitan dengan epistemologi. Karena ideologi pasti secara otomatis itu berkaitan dengan pandangan dunianya. Tapi dalam prakteknya itu ada orang memiliki pandangan dunia A, prakteknya lain, itu pasti persoalannya pada epistemologi. Dalam kenyataan kita sehari-hari begitu ya. Kita sudah yakini salat itu wajib. Hari ini libur dulu. Itu ada fakta itu kan? Fakta itu. Apa persoalannya di mana? Pasti pada kerangka epistemologi. Dari mana? Dia menyimpulkan masyarakatnya, menyimpulkan dirinya sendiri. Pasti ada persoalan. 5 waktu ini wajib. Salat yang mudah nih hari maghrib saja. Berkaitan dengan sistemnya salat saja. Habis itu lari liar. Itu berkaitan dengan apa? Persoalannya pasti berkaitan dengan epistemologi. Jadi hari ini menjadi aneh kalau ada yang disebut dengan penyebaran ideologi, mengganti ideologi orang dengan ideologi yang lain, itu menjadi aneh. Yang sekarang itu kita ajarkan orang berpengetahuan biar sadar saja. Karena ideologi ada pilih masih mau jadi
ateis, mau jadi komunis, mau jadi apa, terserah dia. Lagian toh dia yang kemudian jawabkan kehidupan dia nanti, kelak dia mati ataukah dia meninggal. Dia. Maka saya secara subjektif sangat miris ya. Kamu ikut saya. Memang saya ini siapa? Apakah saya jamin bahwa kamu itu saya masuk surga? Kalau kamu ikut saya dan saya pindahkan kamu ke ideologi yang lain, apakah saya menjamin bahwa kamu itu masuk surga? Tidak. Saya sendiri pun tidak bisa menjamin. Kalau saya sendiri pun tidak bisa menjamin, lantas saya pindah-pindahkan orang keyakinan. Itu dari mana? Nalar mana itu? Itu paling nalar kelompok. Nalar politik praktis begini. Nalar komunitas. Dalam kaitan dengan sebuah ideologi yang sehat, tidak mungkin. Karena ini hanya konsekuensi dari mau dia jadi ateis terserah. Itu lebih bagus dia jadi ateis. Yang penting memilih dan sadar. Daripada menjadi tanda kutip orang-orang yang begitu religius, dan padahal pola pikirnya itu kapitalistik. Kesadaran yang mau dalam batinnya itu berkaitan dengan apa? Alam semesta dalam kesimpulan yang materialistik. Sangat berbahaya. Baik sekalian kalau liberal sekalian. Jadi kalau jadi ateis sekalian. Ateis itu masih sopan. Bahkan ateis tidak mengganggu kamu kafir kan tidak. Lebih enak ya hidup dalam perbedaan daripada hidup sama orang-orang yang zalim kan. Ada bagian epistemologi. Jadi saya sendiri mengamati sangat tergelitik ketika ada mengatakan kamu ikut ini benar. Apa dasarnya? Mau kamu mengatakan dari mana itu? Kamu sendiri sudah memastikan bahwa kamu itu benar dan masuk surga atau belum? Belum. Kalau belum jangan ajak saya. Kalau sudah, oke saya masuk. Lagian kita juga sama-sama ambigu kok ya. Kalau ambigu ya pilih masing-masing dan mempertanggungjawabkan masing-masing kan. Teman-teman jadi kayak manusia suci. Ayo ikut saya. Ayo ikut. Kalian masuk surga. Dari mana itu? Padahal dia sendiri terhadap dirinya juga ambigu. Apakah dia masuk surga atau tidak? Yang ada cuma jawab insya Allah. Yang ada cuma jawab itu. Ya mungkin mudah-mudahan dapat hidayah. Jawabannya begitu kan? Kalau jawabannya begitu berarti dia juga ambigu dan pasrah. Kalau pasrah berarti kita dalam sebuah posisi yang sama. Kalau posisi yang sama, tugas kita membangun sebuah kesadaran yang lebih dalam. Apapun teman-teman mau jadi ateis, mau jadi liberal, terserah saja. Lagian toh itu semua pertanggungjawabkan itu berkaitan dengan individu. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan?